empat nabi yang masih hidup hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Damai dan berkah Allah besertamu semua. Semoga kalian semua bahagia dan baik-baik saja. Hari ini saya akan bercerita tentang empat nabi yang masih hidup. Seorang nabi, dalam konteks Islam dan agama Ibrahim lainnya, seperti Yudaisme dan Kristen, adalah seseorang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu atau pesan ilahi dan menyampaikannya kepada umat manusia. Nabi mempunyai peranan yang sangat penting sebagai perantara antara Allah dan manusia, yang tujuannya adalah untuk menyampaikan ajaran, petunjuk, dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat manusia tetap berada pada jalan yang benar. Di sini sebagian orang mengajukan pertanyaan, mengapa umat manusia membutuhkan ajaran, petunjuk, dan peringatan, padahal Tuhan sendiri yang menciptakan manusia? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan merujuk pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surat Baqarah, ayat 34. Dan ingatlah ketika kami bersabda kepada para malaikat, sujudlah di hadapan Adam, maka mereka semua pun melakukannya, tetapi tidak dengan iblis yang menolak dan bertindak sombong, menjadi tidak setia. Di sini ingatlah bahwa perintah sujud merupakan ujian ketaatan. Setan dengan angkuh menolak untuk menurutinya karena dia percaya bahwa dia lebih unggul dari Adam, dengan alasan bahwa Adam terbuat dari lumpur sedangkan setan terbuat dari api. Ketika setan diasingkan ke neraka, setan pun membalasnya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 39-43. Setan menjawab, "Ya Tuhanku, karena membiarkanku tersesat, niscaya aku akan mencobai mereka di bumi dan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hamba pilihan MU di antara mereka." Allah berfirman, "Inilah jalan yang mengikatku. Sesungguhnya kamu tidak berkuasa atas hamba-hambaku, kecuali orang-orang sesat yang mengikuti kamu. Dan sesungguhnya neraka adalah tempat yang ditakdirkan bagi mereka semua." Setelah tantangan setan, korban pertama setan adalah Adam dan Hawa. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Baqarah ayat 35-39. Kami memperingatkan, "Wahai Adam, tinggallah bersama istrimu di surga dan makanlah sepuasnya sesukamu, tetapi jangan mendekati pohon ini, karena jika tidak, kamu akan menjadi orang-orang yang zalim." Namun setan menipu mereka sehingga menyebabkan kejatuhan mereka dari keadaan berbahagia yang mereka alami. Dan kami berfirman, "Turunlah dari langit ke bumi sebagai musuh satu sama lain. Kamu akan menemukan di bumi tempat tinggal dan bekal untuk tempat tinggalmu yang telah ditentukan." Kemudian Adam terinspirasi dengan kata-kata doa oleh Tuhannya, maka dia menerima taubatnya. Sesungguhnya dia Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kami berkata, "Turunlah kalian semua." Kemudian ketika petunjuk datang kepadamu dariku, siapapun yang mengikutinya, maka mereka tidak akan merasa khawatir dan tidak akan bersedih hati. Tetapi orang-orang yang kafir dan mengingkari ayat-ayat kami, dialah penghuni neraka. Mereka akan berada di sana selamanya. Saya berharap mereka yang mengajukan pertanyaan ini mendapatkan jawaban mengapa umat manusia membutuhkan ajaran, petunjuk, dan peringatan dari Tuhan. Sekarang mari kita lanjutkan topiknya, empat nabi, damai beserta mereka, yang masih hidup hingga saat ini. Setiap nabi diberi misi khusus oleh Allah, yang bisa berupa memperbaiki akhlak, mengajarkan tauhid, keesaan Allah, atau membawa syariat, aturan hukum tertentu.
Al-Quran menyebutkan bahwa Allah telah mengutus banyak nabi kepada umat manusia sepanjang sejarah untuk membimbing mereka ke jalan yang lurus. Dalam salah satu ayatnya disebutkan, Surat Nahl ayat 36, "Kami pasti mengutus Rasul ke setiap komunitas, mengatakan, sembahlah Allah dan jauhi Tuhan-Tuhan palsu. Namun sebagian dari mereka mendapat petunjuk dari Allah, sebagian lagi ditakdirkan tersesat. Maka berkelanalah ke seluruh negeri dan lihatlah nasib orang-orang yang mendustakan." Dalam Islam, jumlah nabi sangat banyak, bahkan mencapai 124.000 nabi, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat. Namun, tidak semua nama nabi disebutkan dalam Al-Quran atau hadits. Di antara mereka, Rasul adalah seorang nabi yang diberi wahyu khusus berupa syariat untuk disampaikan kepada umatnya. Menurut berbagai sumber, jumlah Rasul sebanyak 313 orang. Rasul mempunyai tugas khusus untuk menyampaikan risalah, ajaran kepada umat manusia, sedangkan Nabi tidak selalu membawa hukum baru dan hanya meneruskan ajaran Rasul sebelumnya. Namun, hanya 25 Nabi saja yang wajib bagi umat Islam untuk mengetahui dan beriman. Dalam kepercayaan Islam, ada 4 Nabi yang diyakini masih hidup atau berada dalam keadaan khusus yang berbeda dengan kematian biasa. Keempat nabi ini mempunyai kondisi khusus yang membedakannya dengan nabi-nabi lain yang telah wafat. Keempat nabi inilah yang masih hidup hingga saat ini, meski tidak dalam wujud kehidupan manusia biasa. Mereka diyakini berada dalam kondisi tertentu yang memungkinkan mereka untuk tetap hidup sebagai bagian dari rencana Tuhan. Mari kita mulai rincian 4 nabi. Dengan Nabi Fedar. Nabi pertama, Nabi Fedar atau Al-Fedar. Nabi Fedar dan peristiwa dengan Nabi Musa disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahf, ayat 65-82. Di sana mereka menjumpai seorang hamba kami yang telah kami beri rahmat dari kami dan diberi pencerahan dengan ilmu-ilmu kami. Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu, asalkan kamu mengajariku beberapa petunjuk yang benar yang telah diajarkan kepadamu?" Dia berkata, "Kamu tentu tidak bisa cukup bersabar terhadap saya. Dan bagaimana kamu bisa bersabar menghadapi apa yang berada di luar jangkauan pengetahuanmu?" Musa meyakinkannya, "Kamu akan mendapati aku bersabar, insya Allah, dan aku tidak akan melanggar perintahmu." Dia menjawab, "Kalau begitu, jika kamu mengikutiku, jangan bertanya kepadaku tentang apapun sampai aku sendiri yang menjelaskannya kepadamu." Maka berangkatlah mereka, tetapi setelah mereka menaiki kapal, laki-laki itu membuat lubang di kapal itu. Musa memprotes, "Apakah kamu melakukan ini untuk menenggelamkan penduduknya? Kamu benar-benar telah melakukan hal yang buruk." Beliau menjawab, "Bukankah aku telah mengatakan bahwa kamu tidak dapat bersabar terhadapku?" Musa memohon, "Maafkan aku karena lupa, dan jangan keras padaku." Jadi mereka melanjutkan perjalanan sampai mereka menemukan seorang anak laki-laki, dan pria itu membunuhnya. Musa memprotes, "Apakah kamu telah membunuh jiwa yang tidak bersalah, yang tidak membunuh siapapun? Anda tentu saja telah melakukan hal yang mengerikan." Dia menjawab, "Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak bisa bersabar terhadapku?" Musa menjawab, "Jika aku bertanya padamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan biarkan aku menemanimu, karena pada saat itu aku sudah memberimu cukup banyak alasan." Maka mereka melanjutkan perjalanan sampai mereka tiba di suatu kota.
Mereka meminta makanan kepada mereka, tetapi penduduknya menolak memberi mereka keramah tamahan. Di sana mereka menemukan tembok yang siap runtuh, jadi pria itu memperbaikinya. Musa memprotes, "Jika kamu mau, kamu bisa meminta bayaran untuk ini." Dia menjawab, "Ini adalah perpisahan dari jalan kita. Saya akan menjelaskan kepada Anda apa yang tidak dapat Anda tanggung dengan sabar." Kapal itu milik beberapa orang miskin yang bekerja di laut. Jadi aku bermaksud merusaknya, karena ada Raja Tiran di depan mereka yang merampas setiap kapal yang baik dengan kekerasan. Dan mengenai anak laki-laki itu, orang tuanya adalah orang-orang yang beriman, dan kami takut dia akan menekan mereka untuk membangkang dan tidak beriman. Maka kami berharap agar Tuhan mereka memberi mereka orang lain yang lebih berbudi luhur dan penuh perhatian sebagai penggantinya. Dan tembok itu milik 2 orang anak yatim piatu di kota, dan di bawah tembok itu ada harta karun, milik mereka, dan ayah mereka adalah orang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar anak-anak ini menjadi dewasa dan mengambil kembali hartanya, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Saya tidak melakukannya semua sendirian. Inilah penjelasan tentang apa yang tidak dapat Anda tanggung dengan sabar. Meski namanya tidak disebutkan secara eksplisit dalam ayat tersebut, namun banyak ahli tafsir dan ulama yang sepakat bahwa sosok yang mendampingi Nabi Musa dan memberinya pelajaran tentang hikmah Allah adalah Nabi Khidr. Khidr dianggap sebagai sosok yang misterius dan memiliki ilmu khusus yang tidak dimiliki para nabi lainnya, terutama dalam urusan takdir dan rahasia ketuhanan. Menurut kepercayaan umum, Khidr masih hidup hingga saat ini, karena ia mempunyai tugas khusus dari Allah dan sering digambarkan sebagai penjaga lautan atau seseorang yang muncul untuk membantu orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Dalam beberapa tradisi Sufi, Khidr juga dianggap sebagai pembimbing spiritual yang tidak terikat waktu dan tempat. Kehadirannya dikatakan tidak terbatas pada satu periode tertentu dan banyak cerita yang menggambarkan pertemuan para wali atau orang-orang saleh dengannya. Nabi Khidr atau Al-Khidr adalah sosok misterius yang disebutkan dalam Al-Quran dan berbagai tradisi Islam. Nama Khidr sendiri berasal dari bahasa Arab Al-Afdr, yang berarti hijau yang dikaitkan dengan kehidupan dan kesegaran. Kisah Khidr menekankan pentingnya kesabaran dan kerendahan hati dalam memahami kebijaksanaan ilahi yang tersembunyi di balik peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. Nabi Khidr sering dianggap sebagai personifikasi kebijaksanaan yang tersembunyi. Salah satu hikmah penting dari kisahnya bersama Nabi Musa adalah ilmu manusia hanya terbatas pada apa yang tampak, sedangkan Allah mempunyai rencana yang jauh lebih dalam dan kompleks. Beberapa ulama dan pakar tasawuf menegaskan keberadaan Khidr sebagai nabi yang masih hidup hingga saat ini menunjukkan pentingnya pasrah, berserah diri kepada Allah atas apapun yang terjadi dalam hidup. Keputusan-keputusan Tuhan seringkali berada di luar jangkauan nalar manusia, namun diyakini selalu mempunyai hikmah terbaik. Khidr juga mengajarkan bahwa tidak semua kebenaran dapat dipahami melalui logika atau pemahaman manusia konvensional. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk menerima ketentuan Tuhan dengan penuh keyakinan, meski tidak bisa langsung dipahami. Nabi kedua adalah Nabi Ilyas. Keberadaan Nabi Ilyas yang masih hidup mempunyai makna spiritual yang erat kaitannya dengan alam dan kebaikan yang diberikan kepada umat manusia. Sebagai nabi yang sering dikaitkan dengan hujan dan kemakmuran alam, Ilyas juga merupakan simbol bahwa alam berfungsi atas kehendak Tuhan dan rahmat-Nya melingkupi seluruh ciptaannya.
Para ulama sufi kerap memaknai keberadaan Ilyas sebagai bagian dari rahmat Tuhan yang tiada habisnya. Ilyas juga dipercaya sebagai salah satu sosok yang mampu turun untuk menyelamatkan umat manusia dari bahaya besar. Dalam konteks ini, Ilyas mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, serta kesadaran bahwa keberadaan makhluk hidup di dunia ini saling berhubungan. Nabi Ilyas, yang dikenal sebagai Elijah dalam tradisi Yahudi dan Kristen, adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel untuk mengajak mereka kembali ke ajaran Tauhid setelah mereka menyembah berhala, khususnya berhala Baal. Kisah Nabi Ilyas dapat ditemukan dalam Al-Quran di beberapa tempat, antara lain dalam surat As-Saffat ayat 123 hingga 132. Dan Ilyas memang salah satu utusan. Ingat ketika dia berkata kepada kaumnya, "Apakah kamu tidak takut kepada Allah? Apakah kamu berseru kepada berhala Baal dan meninggalkan pencipta terbaik, Allah, Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu?" Tapi mereka menolaknya, jadi mereka pasti akan dibawa untuk dihukum. Tapi bukan hamba pilihan Allah. Kami memberkatinya dengan sebutan terhormat di antara generasi selanjutnya. Damai beserta Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Dia benar-benar salah satu hamba kami yang setia. Dalam Islam diyakini Nabi Ilyas tidak mengalami kematian seperti manusia pada umumnya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ilyas diangkat Allah ke langit dan masih hidup hingga saat ini. Mirip dengan Fedar, Ilyas juga dipercaya muncul pada waktu-waktu tertentu untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Beberapa tradisi juga mengaitkan Nabi Ilyas dengan musim kemarau dan musim hujan, di mana ia diyakini berperan dalam meminta kepada Allah agar diturunkan hujan sebagai rahmatnya. Nabi Ilyas atau Elijah dalam tradisi Yahudi dan Kristen diutus Tuhan kepada Bani Israel. Dalam Islam, Nabi Ilyas dikenal sebagai salah satu nabi yang bertugas mengajak umatnya, khususnya warga Baalbek yang kini berada di Lebanon, meninggalkan penyembahan berhala dan kembali beribadah kepada Allah. Dalam ayat surat As-Saffat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji ketabahan Ilyas dalam berdakwah dan menyebutnya sebagai salah satu hambanya yang saleh. Nabi Ilyas melakukan perlawanan terhadap penyembahan berhala, khususnya melawan dewa Baal yang disembah oleh umatnya. Meski banyak penolakan dan tantangan yang dialami Nabi Ilyas, ia tetap setia menyampaikan risalah Tuhan. Dalam tradisi Yahudi dan Nasrani, Ilyas atau Elijah juga dikenal sebagai nabi besar yang banyak melakukan mukjizat, termasuk menurunkan api dari surga dalam perseteruannya dengan para nabi Baal. Ia juga terkenal karena diangkat ke surga tanpa mengalami kematian, seperti yang diceritakan dalam kitab Raja-Raja Perjanjian Lama. Baik dalam tradisi Islam maupun Yahudi Kristen, Nabi Elia dipuja sebagai sosok yang teguh memperjuangkan iman dan kebenaran, serta sebagai sosok yang diberi penghormatan tinggi oleh Tuhan yang Maha Perkasa. Nabi ketiga adalah Nabi Idris. Dalam konteks modern, Nabi Idris sering dikaitkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengingat perannya sebagai orang pertama yang mengajarkan manusia tentang berbagai ilmu pengetahuan, seperti astronomi, matematika, dan menulis. Nabi Idris dalam tradisi Islam tidak hanya dipandang sebagai nabi yang syaleh, tetapi juga sebagai inovator yang membawa kemajuan bagi umat manusia melalui ilmu dan hikmah. Idris mengajarkan bahwa mencari ilmu adalah salah satu bentuk ibadah yang mulia. Dengan ilmunya, manusia dapat memahami tanda-tanda kekuasaan Tuhan di alam semesta.
Nabi Idris menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk terus belajar dan memajukan ilmu pengetahuan, karena dalam Islam mencari ilmu adalah suatu kewajiban. Ilmu yang dimiliki Nabi Idris juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu kepada siapapun yang dikehendakinya sebagai sarana mendekatkan diri kepada beliau. Dalam Al-Quran, Nabi Idris disebutkan dalam surat Maryam ayat 56 dan 57. Dan disebutkan dalam kitab Wahai Nabi, Kisah Henof, Idris. Dia pastinya adalah orang yang benar dan seorang nabi. Dan kami mengangkatnya ke derajat yang terhormat. Tradisi Islam mengaitkan Nabi Idris dengan beberapa peran penting. Ia diyakini sebagai salah satu nabi pertama setelah Nabi Adam dan keturunan langsung Nabi Adam, putra Nabi Adam. Menurut beberapa hadis, Nabi Idris adalah orang pertama yang dikenalkan dengan ilmu tulis, ilmu perbintangan, dan menjahit pakaian, padahal sebelumnya manusia hanya memakai kulit binatang. Idris juga dikenal karena ketaatannya yang luar biasa kepada Allah, sehingga ia diangkat ke tempat yang tinggi sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran. Sebagian ulama menafsirkan hal ini sebagai tanda bahwa Idris diangkat ke surga tanpa mengalami kematian, serupa dengan kisah Henof dalam tradisi Yahudi Kristen. Nabi keempat adalah Nabi Yesaya. Nabi Isa tidak hanya dipandang sebagai nabi yang melakukan mukjizat-mukjizat besar semasa hidupnya, namun juga sebagai sosok yang akan memegang peranan penting di akhir zaman. Dalam eskatologi Islam, Nabi Isa diyakini akan kembali menjadi pemimpin yang membawa keadilan dan perdamaian di dunia. Ketika Nabi Isa kembali, salah satu tugas utamanya adalah melawan Dajjal yang sering digambarkan sebagai sosok penipu yang akan menyesatkan umat manusia dengan kekuatan luar biasa. Atau senyuman saja sudah lebih dari cukup. Kembalinya Nabi Isa akan menjadi titik balik yang menandai kemenangan kebenaran atas kebatilan, dan beliau akan menjunjung ajaran tauhid dengan lebih kokoh. Nabi Isa juga diyakini menyatukan umat manusia di bawah panji Islam dan menghilangkan perbedaan-perbedaan menyesatkan yang muncul selama berabad-abad. Kisah Nabi Isa merupakan simbol penting dalam kehidupan umat Islam bahwa di balik segala tantangan dunia akan ada kebangkitan keadilan dan kebenaran di akhir zaman. Kembalinya Nabi Isa akan menjadi tanda bahwa janji Allah kepada umatnya adalah benar dan keadilan akan ditegakkan dengan sempurna. Dengan berkaca pada kisah dan peran keempat Nabi ini, umat Islam diingatkan untuk selalu berusaha menjalani kehidupan dengan keikhlasan, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, dan berperan aktif dalam menjaga keadilan dan keseimbangan di muka bumi sebagai wujud kepedulian mereka. Tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Saya harap Anda menikmati dan memperoleh pengetahuan dari Quran dan Islam. Pada akhirnya, saya ingin meminta Anda, jika Anda baru mengenal saluran ini, silakan berlangganan, agar Anda mendapat informasi tentang setiap video atau sesi baru yang saya unggah. Sukai videonya dan bagikan ke sebanyak mungkin orang. Jika Anda memiliki pemikiran, silakan gunakan bagian komentar di bawah. Ingatlah, terkadang doa sederhana atau senyuman saja sudah lebih dari cukup. Dukungan Anda dapat membimbing orang lain menuju kebenaran, memberi Anda imbalan tanpa akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dalam kedamaian, keamanan dan membimbing kita ke jalan yang benar. Amin. Ya Rabbul Alamin.